Satu laptop buat banyak skenario. Buat nobar sabi, kerja juga sabi, buat video callan juga sabi. Siapa yang nggak mau kalau punya satu device yang bisa dipakai buat banyak hal? Kayak bisa hemat uang aja buat beli satu hal yang sekaligus nge-cover fungsi device lainnya. Contohnya kayak laptop 2-in-1. Di pasaran itu nggak banyak loh. Apalagi yang pakai panel layar OLED. Saat ini gue cuma ketemu satu pilihan aja, yaitu Asus VivoBook 13 Slate OLED yang T3300. Yang harganya itu nggak sampai 10 juta. Tapi pertanyaannya adalah, dengan harga segini, experience-nya gimana? Build-nya solid nggak nih? Panel OLED-nya yang ecek-ecek kali. Spek laptopnya juga pasti dipangkas. Well, semuanya itu bakal gue bahas di video ini. Bareng gue Daniel, so kita langsung saja ke videonya. Let's go! Nah, kalian inget gak sih sama video challenge gue di YouTube Best Indotech yang ini nih? Dimana gue tukerin laptop jadi tablet dan gue pakai kerja buat semingguan. Kesan device yang portable itu jadi nyangkut gitu ya, membekas ke gue sampai sekarang karena ya nyaman dan multifungsi. Cuman emang waktu itu tablet yang gue pakai kan OS-nya Android, yang mana kerasa kurang optimal lah buat gue pakai multitasking kerjaan. Dan pas tablet satu ini dirilis seminggu yang lalu, gue langsung kayak, nah, ini nih gue harus coba. Bentuknya tablet, speknya PC, udah Windows 11, plus udah pakai panel OLED pula. Yang ini jadi kayak jawaban Asus buat gue anak-anak muda yang pengen device serba bagus, tapi harganya itu harus ramah di kantong gitu ya. Ini juga sejalan sama langkah Asus yang masukin panel OLED di laptop-laptop terbarunya mereka, termasuk laptop terjangkaunya ya. Dan sejak gue pakai laptop atau let's say tablet ini, ada 3 poin yang mau gue bahas. Yang pertama adalah dari build-nya. Straight to the point aja ya, ini adalah build yang solid dari ujung sampai ujung. Pas dipegang itu rasanya kayak tablet premium. Bahan yang digunakan sendiri ini dominan aluminium dengan matte finish yang tetap pertahanin keseluruhan tablet yang enteng dan tipis juga. Sedangkan di bagian depan itu pakai Corning Gorilla Glass. Nah, di dalam box pembelian kita itu bakal dapetin si stand magnetic yang ini dan ada keyboard juga yang udah termasuk. Jadi semua aksesoris esensial yang ngedukung laptopnya itu udah tersedia. Stand-nya sendiri ini tuh pakai magnet gitu, jadi bisa dicopot biar pertahanin ketebalan laptopnya. Dan kita juga dikasih pilihan untuk posisiin laptopnya dalam mode horizontal dan vertikal. Sayangnya magnetic stand-nya itu nggak begitu kuat ya buat nempel di bodi laptop. Jadi tiap kali gue mau atur angle kemiringan, gue harus sanggak sebagian stand-nya biar nggak copot. Posisi laptopnya pas mode vertikal juga bakal nutup kedua slot USB-nya, dimana kita jadi gak bisa ngecas atau konekin USB. Buat keyboardnya sendiri, ini gua suka ya, layoutnya 70% yang dilengkapi sama shortcut button kayak ada screen capture, volume, brightness control, dan lain-lain. Plus touchpadnya ini juga halus pisan. Tapi emang karena body keyboardnya itu tergolong tipis ya, jadi tiap kali gua ngetik itu body sekeliling keycapsnya jadi agak ngerasa ngeblesek gitu. Di bodinya juga ada power button yang sekaligus sebagai fingerprint dan ada volume button juga yang mudahin kita buat beraktivitas sehari-hari. Satu lagi nih di bodinya yaitu kamera, karena laptop ini punya 2 kamera. Di depan ada 5 megapiksel dan di belakang ada 13 megapiksel yang enak buat kita gunakan untuk video call atau sekadar foto-foto dokumen gitu, misalnya di kantor atau di kelas. Plus kalian juga dikasih fitur buat scan dokumen dan papan tulis yang bisa diakses dari aplikasi kamera Windows. Poin kedua yang menarik adalah screen dan audionya. Soal panel OLED-nya ini kita cek aja lewat pengujian gua lewat tes color gamut. Klaim dari Asusnya, ini panel OLED-nya bisa mencapai 100% DCI-P3 dengan brightness peak di 550 nits. Dan support juga dengan HDR True Black 500. Di pengujian gua dengan alat kalibrasi SpiderX Elite, color gamut yang didapat itu 98 DCI-P3. Jadi mendekati ya dengan klaim yang diberikan. Bang, gua nggak paham nih cara lihat diagramnya gimana sih 100% DCI-P3 itu gambarannya kayak gimana? Gua nggak paham. Basicnya kita lihat dari luas warna yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Yang ini nih. Dan segitiga ini adalah besaran color gamutnya.
Color gamut sendiri yang paling sering digunakan itu namanya sRGB. Dia tuh yang mencakup ruang warna selebar ini. Dan di CIP3 itu lebih lebar, lebih luas warnanya. Bahkan kelasnya udah standar professional grade untuk editing film-film. Nah, dengan 98 DCI-P3, bikin Asus VivoBook 13 Slate OLED ini tuh bener kelihatan kayak akan warna rich gitu ya. Manjain mata banget. Jadi kalau kita lihat warnanya itu cerah banget ya, rich, dan gelapnya itu beneran pekat. Jadi kalau kita buat pakai nonton, ngetik-ngetik, sampai edit foto, itu nggak bakal kecewa. Yang ada, teman-teman kita pas nobar itu bakal bilang, "Wih, Neil, apa nih? Layarnya cakep juga. Tablet apa nih namanya nih? Hah, gue pengen tahu," gitu ya. Nah, itu buat color gamutnya. Untuk brightness sendiri, yang gue dapat itu mentok di 370 nits. Masih di bawah klaimnya yang 550 nits. Tapi kalau digunakan untuk real life, ini layar terang banget ya buat gue gunakan di dalam ruangan. Dan dibawa ke area semi outdoor itu kayak cafe gitu itu tetap oke. Nah, Asus VivoBook 13 Slate OLED ini juga jago ya untuk urusan speakernya. Ada 4 speaker di sebelah kiri dan di sebelah kanan tabletnya yang bikin audionya itu kedengeran lebar gitu ya. Soundstage-nya juga oke dan bass-nya itu punchy banget. Jadi dipakai buat nonton film atau denger lagu itu udah mantap. Nah, poin ketiga yang mau gue bahas adalah speknya. Ngebahas soal performance. Spek laptop ini memang bukan bagian yang bisa kita pamerin gitu ya. Secara produk, rasanya memang laptop ini tuh didesain untuk productivity dan entertainment. Jadi lebih fokus ke portability-nya dan visualnya. Asus VivoBook 13 Slate OLED pakai chipset Intel 11 Gen Pentium Silver N6000 dengan RAM 8GB LPDDR4 dan storage 256GB. Ya, 256GB aja dan kalian nggak bisa nambah SSD-nya. Tapi Asus kasih alternatif nih, lewat slot microSD yang bisa kalian fungsiin sebagai storage tambahan kalau mau download file gede. Selama gue pakai, laptopnya ini udah cukup banget buat dipakai multitasking ya. Kalau split screen, di tab browser kiri kanan gitu ya, sambil buka 12 tab, itu aman di pengujian gue. Mentok-mentok, ya gue bisa edit foto di Photoshop misalkan. Bisa gaming-gaming tipis nggak bang nih, misalnya nih gue pengen main gitu ya. Ya bisa kalau misalnya kalian main Plants vs Zombie di BlueStack, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau kalian udah main kayak CSGO, itu nggak bakal ngangkat. Hitnya sendiri udah aman menurut gua untuk dipakai seharian, anget tapi nggak sampai ngeganggu pas kita handheld si tabletnya. Sekitar 38 derajat buat pemakaian sehari-hari. Wajar sih, karena tablet ini pakai passive cooling system, alias nggak ada kipasnya. Nggak kayak cooling system kipas di laptop. Nah, baterainya sendiri ini dalam pengetesan gua tahan di 4-5 jam di settingan best power efficiency. Jadi ya setengah hari baterainya bisa tahan. Untungnya kita bisa cas pakai adapter 65 watt dengan kabel USB smartphone kita. Jadi aman lah, nggak usah bawa banyak kabel pas kita bawa laptop ini keluar. So, itu dia Asus VivoBook 13 Slate OLED T3300. Basically, DNA laptop dan tablet hybrid itu dijadiin satu dan terbentuklah ini, device hybrid ya bisa dibilang. Secara portabilitas sangat baik dengan bodi tipis dan enteng. Layarnya juga cakep dengan panel OLED dan ya tablet banget lah ya. Di sisi lain ada operating system Windows yang bisa kita gunakan buat kerja seharian dengan fleksibel layaknya sebuah laptop. Kayak yang gue bilang tadi ya, beli satu device itu udah dapat fungsi yang beragam. Sayangnya baterai laptop ini aja nih yang masih kurang awet buat kita pakai seharian. Aksesoris kayak stand-nya dan keyboard-nya itu juga perlu dimaksimalin lagi karena krusial ya untuk penggunaan sehari-hari saat kita beraktivitas. Anyway, entah kalian mahasiswa atau pekerja kantoran yang punya mobilitas tinggi gitu ya kemana-mana terus, laptop ini bakalan cocok buat keseharian kalian. It just feels good buat punya laptop yang mudah dibawa kemana-mana saat kita pergi. Buat yang tertarik, kalian bisa beli laptop ini di Asus Online Store seharga 9.099.000 dan sekarang itu lagi diskon juga jadi 8.999.000 plus ada bundling terbatas headset Pioneer S3 wireless juga. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa dapat ekstra diskon potongan harga 100.000 dengan apply kupon Asus Beat 100K saat pembelian kayak begini nih.
Link dan kode kuponnya nanti gue cantumin aja di deskripsi biar kalian bisa copasnya gampang. It's a good deal guys, just grab it fast. Oh iya, Asus juga bakal ngerilis versi Artist Edition laptop ini yang berkolaborasi dengan Stephen Harrington dan Philip Colbert. Waduh, jadi yang penasaran pantengin aja kanal resmi Asus Indonesia. Jadi gimana menurut kalian soal laptopnya? Tulisin di kolom komentar, nanti gue ikutan nimbrung. Gitu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa buat subscribe juga. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin laptop atau tablet yang enak buat dipakai kemana-mana. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Oh ya, kalian tahu nggak di sini ada hidden message gitu? Dia kayak pakai kode Morse gitu. Gue harus cek dulu nih kode Morse. Apa dia? Kasih message apa Asus ini ya?